klinik skincare terbaik di kota Palembang by data. Alhamdulillah saya sudah menjadi keluarga di IPH Skin Clinic ini sejak Desember 2025 yang lalu, artinya udah sekitar 5 bulanan. Sebenarnya kalau mau diceritain saya sedih Kak. Kalau Kak Uci lihat kondisi yang sekarang itu much better banget Kak. Jadi kulit saya pada saat datang dulu itu kusam, kemudian melasmanya banyak banget Kak Uci di bagian pipi kanan kiri, kemudian di jidat juga ada, merah sensitif, kemudian bertekstur dan ngelupas ya. Nah bertekstur itu salah satunya karena scar Kak. Berarti dulunya sempat jerawat juga? Jerawatnya sampai saya datang di Desember itu pun saya masih jadi acne fighter Kak. Ya, jerawatnya itu gede-gede, masih tumbuh banyak. Saya kan nggak pede kan? Iya. Untuk tampil di depan orang, karena saya working mom kan, ketemu banyak orang yang pastinya, berkomunikasi dengan banyak orang, berhubungan dengan banyak orang. Jadi dulu saya selalu tutupin melasmanya itu pakai concealer. Habis dari concealer itu kita harus tutupin bedak lagi kan? Iya, jadi berlapis-lapis dan akhirnya bikin kulit kita tuh nggak bernafas. Betul, malah tambah jerawatan takutnya kan. Iya. Jadi bukan memperbaiki malah bikin problem baru kan kayak gitu. Nah, kok sekarang kayak nggak ada ya? Yes. Nggak sampai 5 bulan kan ya. Wow. Jadi gini Kak, sebenarnya ini real story ya. Bisa juga dibilang success story. Saya adalah orang yang rajin pakai skincare lah dari tempat-tempat lain. Kadang juga dari saran teman, ayo coba ini, ayo coba itu gitu. Saya juga pernah coba treatment di beberapa tempat seperti itu, tapi hasilnya itu kayak kurang signifikan dan progresnya itu nggak terlalu kelihatan Kak Uci. Sampai pada akhirnya saya searching Kak. Searching di ChatGPT. Kalau ChatGPT ya. Kakak tahu yang muncul di ChatGPT itu klinik skincare terbaik di kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan itu salah satunya itu di IPH Skin Clinic Kak. Dan ratingnya itu ternyata di atas. Nah sebenarnya Kak sebelumnya saya udah sering dengar dari teman. Ayo temen yuk di situ, ayo kita konsul yuk di situ. Cuma kan saya nggak percaya ya karena saya belum mencoba langsung Kak. Tapi pas saya lihat wah ratingnya paling tinggi nih, bahkan bukan di Google ya, di ChatGPT Kak. Kenapa nggak saya coba? Oke lah, kalau kemarin itu saya dapat infonya itu dari sumber yang kita nggak tahu ya, benar atau nggak, karena dari teman kan. Kalau ini kan by data. Kalau sistem kan pasti generik datanya itu berdasarkan rating orang, ulasan, kemudian real story lah dari orang ya. Akhirnya saya putuskan saya harus konsultasi nih kayaknya. Dokter harus lihat dulu nih kondisi muka saya apakah bisa diperbaiki atau enggak. Saya pertama kali itu ketemu dokter, friendly sekali Kak. First impressionnya tuh ngeliat, cantik sekali ya. Cantik sekali dokternya. Sebenarnya dari situ aja sih saya lihat teman-teman perawatnya juga cantik-cantik, dokternya cantik-cantik. Nah gimana kita harus trust dengan suatu tempat kalau kita ngelihat misalkan nih orang-orang yang ada di situ nggak meyakinkan, karena ini enggak begitu lihat tuh wah ini oke nih. Kemudian saya konsultasi, dokter tuh langsung lihat muka saya langsung tahu, oh ini harus gini Kak, ini harus gini Kak, kita kawal ya, kita mulai dari nol ya. Oke dok, siap. Dokter kan ngasih sarannya tuh step by step kan. Kak kita nggak bisa ini dulu, Kak kita nggak bisa ini dulu, kita harus A dulu baru kita B, nanti kita lihat kayak gitu. Dan sampai dengan saat ini setelah kita akumulasikan itu sebenarnya dengan hasil yang didapat itu worth it banget Kak, sangat terjangkau sekali. Jadi di luar ekspektasi saya. Saya pikir itu mungkin bakal wah ini bengkak banget. Yang pasti fasilitas ya, kenyamanan, dokternya ramah, kakak-kakak di sini servisnya excellent, mantap lah pokoknya. Jadi benar-benar merasa homey banget kalau saya. Pertama kali yang disarankan oleh dokter adalah skin booster. Jadi memperbaiki skin barrier kulit dulu. Jadi kalau skin barriernya udah baik, kata dokter, udah better Mbak, baru kita ke step selanjutnya. Apa yang harus kita perbaiki setelah ini? Dan ternyata itu juga ngaruh sekali Kak. Begitu diperbaiki skin barriernya, belum sampai sebulan itu udah kelihatan. Muka saya mengglowing, cerah dan empuk gitu loh, lembab. Lampi ya. Mungkin kita boleh tayangkan sedikit before di sebelah sini. Aduh. Di mana? Mohon maaf sebelumnya kita tayangkan di sebelah sini ya. Oke, boleh dilihat ya teman-teman semuanya. Nah,
sekarang udah Masya Allah. Saya sih di luar ekspektasi sekali Kak. Skin barrier saya better banget Kak. Udah nggak merah-merah ya? Nggak merah, nggak mengelupas, jerawat saya nggak pernah muncul lagi. Artinya saran dari dokter itu tepat kan Kak? Tepat. Iya, jadi bukan cuma oh ini kayaknya mesti gini deh, ini kayaknya mesti gini. Enggak, tapi benar ya, ini harus A dulu ya. Setelah skin booster, kemudian saya baru disarankan untuk eye toning pada saat itu. Kemudian yang pasti facial ya Kak ya. Pori-porinya mengecil kan saya nggak sensitif lagi. Kalau ketemu orang gimana sih sekarang? Pede banget Kak Uci. Ada nggak sih pangling? Banyak, karena saya banyak ketemu teman sama klien ya. Jadi kalau ketemu klien yang sudah lama misalnya nggak ketemu, betulnya Kak Ririn cerahan ya mukanya, Kak Ririn mukanya bersihan ya, iya. Yang pasti percaya diri Kak. Jadi saya itu tipikal orang yang kadang itu menutup diri. Tapi karena muka ini kan visual ya Kak ya. Muka ini kan point of view, titik yang pertama kali orang lihat. Betul. Suami sama anak-anak tuh bilangnya gini, Mami jadi lebih cantik ya. Kadang, iya serius Kak, kadang-kadang misalkan habis sholat nih Kak, nggak pakai apa-apa kan. Jadi suami kadang-kadang nih, Mami cantik banget sekarang. Masa iya? Gitu Kak, jadi lebih pede alhamdulillah. Dan ada satu sedikit cerita sih Kak ya yang menurut saya nggak pernah dapatkan seumur hidup selama saya perawatan. Di sini itu satu-satunya tempat yang dokternya lagi cuti aja itu masih video call. Ya di mana coba? Dokter yang sebegitu aware-nya sama pasien. Saya mau lihat ini kondisi pasien saya seperti apa. Se-aware itu loh Kak. Ini kayak oke, kita juang sama-sama ya. Nah, kayak gitu Kak di sini Kak. Yang kedua ada lagi Kak. Kakak pernah bayangkan nggak? Cuma treatment, kalau orang bilang tuh kayak cuman Kak ya. Tapi kita doa dulu. Jadi afirmasi positif itu ditanamkan dulu sebelum kita melakukan tindakan. Supaya baiklah tindakan ini berjalan lancar, nantinya kita insya Allah jadi cantik, better, lebih baik. Nah cuma di sini Kak. Cuma di sini. Saya pikir berdoa sebelum masuk ke ruang tindakan itu cuma pada saat mau sesar Kak. Ternyata enggak, cuma di sini yang kita doa dulu Kak. Dibimbing dulu sama teman-teman di sini. Alhamdulillah afirmasi positif yang dikasih sama teman-teman itu ngalir ke kita. Pun untuk hal-hal kecil kayak naruh sendal pun kita diarahkan Kak. Seperti itu biasanya kan cuek aja kan. Ini enggak, ini enggak. Ayo Ibu silahkan. Itu benar-benar dari hati Kak. Jadi Kak Uci, kalau kata Nia Ramadhani itu, kalau mau kelihatan kaya, kamu nggak perlu beli tas yang mahal, kamu nggak perlu beli sepatu yang mahal, tapi kamu harus memperbaiki muka kamu dulu. Jadi itulah bentuk investasi sebenarnya. Jadi kalau dikatakan apakah muka itu investasi? 1000% Kak. 1000%. Iya, jadi investasilah di muka dulu. Oke, teman cantik dimanapun berada, mau di Kota Palembang, mau di Provinsi Sumsel, ataupun dari luar kota pun tidak masalah, silahkan datang langsung ke IPH Skin Clinic. Jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah ragu, karena apa yang saya sampaikan pada hari ini real story. Memang dari experience pribadi, sudah kelihatan hasilnya, rasakan sendiri manfaatnya. Ketemu dengan dokter yang berpengalaman, yang profesional, ketemu dengan teman-teman yang servisnya excellent, langsung aja datang ke IPH Skin Clinic. IPH Skin Clinic membuat mimpimu jadi nyata. Ingat cantik, ingat IPH Skin Clinic.